Takbiran Lebaran di Lombok NTB. Takbiran malam Lebaran di Lombok NTB biasanya dilakukan dengan meriah dan penuh kebersamaan. Takbiran adalah tradisi umat muslim yang dilakukan pada malam Idul Fitri sebagai bentuk syukur atas berakhirnya bulan suci Ramadan. Di Lombok, takbiran biasanya dilakukan di masjid-masjid besar dan jalan-jalan utama di kota. Umat muslim berkumpul untuk bersama-sama membaca takbir dan berdoa. Pada malam tersebut biasanya terdapat beberapa rangkaian acara yang diadakan oleh pemerintah setempat dan masyarakat. Beberapa daerah di Lombok juga memiliki tradisi unik dalam melakukan takbiran, seperti menyalakan kembang api atau mengadakan kirap malam. Selain itu, banyak juga masyarakat yang mengunjungi makam keluarga untuk mendoakan orang yang telah meninggal. Secara keseluruhan, takbir malam Lebaran di Lombok NTB adalah momen yang sangat dihargai dan dirayakan dengan penuh sukacita. Nah, apa saja alat atau bahan yang dipakai pada malam takbiran? Pada malam takbiran, umat muslim biasanya tidak menggunakan alat atau bahan khusus, namun ada beberapa hal yang dapat digunakan untuk memperindah suasana dan menambah semarak dalam acara takbiran. Antara lain, 1. Speaker atau sound system digunakan untuk memperkuat suara takbir yang dibacakan oleh jamaah di masjid atau di jalan-jalan. 2. Kembang api biasanya digunakan untuk menandai dimulainya acara takbiran dan juga untuk memeriahkan suasana. 3. Lampu hias dapat digunakan untuk mempercantik masjid atau jalan-jalan yang digunakan dalam acara takbiran. 4. Seragam. Beberapa kelompok takbiran atau organisasi masyarakat memakai seragam atau baju yang seragam pada saat acara takbiran. 5. Buku takbir. Buku takbir berisi bacaan takbir dan doa-doa yang dibaca pada saat acara takbiran. Buku takbir ini biasanya disediakan oleh masjid atau organisasi masyarakat. Namun, penting untuk diingat bahwa takbiran sebenarnya bukanlah tentang alat atau bahan yang digunakan, melainkan tentang semangat kebersamaan dan penghormatan atas berakhirnya bulan Ramadan. Lalu, musik apakah yang bisa digunakan pada malam takbir? Sebenarnya tidak ada musik khusus yang digunakan pada malam takbiran. Takbiran adalah kegiatan keagamaan yang bersifat religius, sehingga biasanya tidak disertai dengan musik atau alunan lagu. Pada malam takbiran, umat muslim berkumpul untuk membaca takbir, zikir, dan berdoa bersama. Namun di beberapa daerah tertentu di Indonesia, terutama di perkotaan, terdapat keadaan kelompok takbiran yang menggunakan musik tradisional atau modern untuk memperindah suasana. Misalnya di Pulau Jawa, terdapat kelompok takbiran yang menggunakan gamelan atau musik kendang untuk menambah semarak dalam acara takbiran. Namun perlu diingat bahwa penggunaan musik atau alunan lagu pada takbiran sebaiknya tidak mengganggu ibadah atau mengurangi kesakralan acara tersebut. Penting untuk menjaga kesederhanaan dan kehusuan dalam melakukan takbiran, sehingga fokus utama tetap pada ibadah dan penghormatan terhadap bulan Ramadan yang telah berlalu. Apa peranan pemerintah pada acara takbir? Peranan pemerintah pada acara takbir adalah untuk memfasilitasi dan mendukung terselenggaranya acara takbiran dengan aman, tertib, dan lancar. Pemerintah juga bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selama acara berlangsung. Beberapa tugas pemerintah dalam memfasilitasi acara takbiran antara lain: 1. Menyiapkan tempat dan sarana prasarana. Pemerintah harus menyediakan tempat yang memadai untuk pelaksanaan takbiran seperti masjid atau lapangan terbuka. Selain itu, pemerintah juga harus menyediakan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk acara takbir seperti sound system, listrik, dan toilet. 2. Menjaga keamanan dan ketertiban. Pemerintah harus menyiapkan keamanan yang memadai untuk memastikan acara takbiran berlangsung dengan aman dan tertib. Hal ini meliputi penjagaan keamanan, pengaturan lalu lintas, dan penanganan bencana jika terjadi. 3. Menyampaikan pesan-pesan penting. Pemerintah juga dapat menggunakan acara takbiran sebagai media untuk menyampaikan pesan-pesan penting seperti tentang keselamatan berkendara, pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, dan lain sebagainya. Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan dukungan dan bantuan kepada masyarakat untuk menyelenggarakan acara takbiran dengan baik. Hal ini dapat dilakukan dengan penyediaan bantuan logistik, pembuatan baliho atau spanduk untuk memberikan dukungan keuangan. Secara keseluruhan, peran pemerintah pada acara dan mendukung penyelenggaraan acara takbiran
dengan aman, tertib, dan lancar sudah memberikan bantuan kepada masyarakat. Apa dampak positif dan negatif acara takbiran? Acara takbiran memiliki dampak positif dan negatif yang perlu diperhatikan. Berikut adalah beberapa dampak positif dan negatif acara takbiran. Dampak positifnya: 1. Meningkatkan semangat kebersamaan dan persatuan. Acara takbiran dapat menjadi momen yang tepat untuk memperkuat ikatan kebersamaan dan persatuan antara umat muslim dan masyarakat pada umumnya. Kegiatan ini membawa pesan penting tentang kebersamaan, saling menghormati dan toleransi antar sesama. 2. Mengurangi ketegangan sosial. Acara takbiran dapat mengurangi ketegangan sosial dan konflik antar kelompok masyarakat dalam suasana yang penuh semangat dan kebersamaan. Perbedaan-perbedaan dapat ditiadakan dan masyarakat dapat saling menghargai satu sama lain. 3. Meningkatkan keimanan dan keakraban dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam suasana acara takbiran, umat muslim berbondong-bondong untuk bersama-sama membaca takbir dan berdoa. Hal ini dapat membantu meningkatkan keimanan dan keakraban dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dampak negatif: 1. Mengganggu ketertiban umum. Acara takbiran yang tidak terorganisir dengan baik dapat mengganggu ketertiban umum dan berpotensi menimbulkan kerusuhan. Oleh karena itu, perlu adanya koordinasi dengan pihak keamanan dan pemerintah setempat agar acara takbiran berjalan dengan aman dan tertib. 2. Menimbulkan kerusuhan akibat perbedaan pandangan. Terkadang acara takbiran juga dapat menimbulkan kerusuhan akibat perbedaan pandangan atau opini antar kelompok masyarakat. Hal ini perlu dihindari dengan meningkatkan toleransi dan saling menghormati antar sesama kelompok masyarakat. 3. Mengganggu kenyamanan warga sekitar. Pada saat acara takbiran, suara yang terlalu keras dapat mengganggu kenyamanan warga sekitar yang tinggal di sekitar lokasi acara.